ما هي الطريقة؟ قلت لكم أن هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة النحو. ما هو الطريقة النحو؟ كما سمي الطريقة النحوي، يعني الطريقة بعلم النحو. لو نحن نقول بالإنجليزية grammar طريقة النحو. يعني هم الذي يدرسون اللغة العربية بعضهم يأخذون هذه الطريقة. كيف فعلوا؟ الأول، أساس هذه الطريقة هو النحو والترجمة. أساسها النحو والترجمة. Jadi pegangan mereka adalah dalam belajar bahasa Arab itu menerjemahkan dan juga memperhatikan grammarnya. Wahada هذه الطريقة مشهورة في إندونيسيا لأن هذه الطريقة تعبر أقدم الطريقة في تعليم اللغة العربية. Jadi cara seperti ini banyak sekali di Indonesia karena dia termasuk cara belajar bahasa Arab yang paling lama, paling kuno. Wa nahnu nanzuru ila pesantren كيف فعلوا في تعليم اللغة العربية، يعني بهذه الطريقة. يبدأون بقراءة النص. Mereka memulai dengan membaca nas. ثم يركز على الأحكام النحوية. Setelah itu mereka akan memperhatikan bagaimana susunan gramatikalnya. ثم بعدها يترجم. Kalau sudah ditentukan bagaimana gramatikalnya, i'rabnya gimana, ثم يترجم, lalu diartikan. وبعد ذلك فهم المعنى. Baru setelah itu mereka memahami makna. هذا itu udah muncul tuh Mbak Nadia itu. هذه الطريقة مشهورة في إندونيسيا نعم الطريقة الأكثر فعالية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. Untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab tersebut. Yani nahnu Indonesiyun wa ghairul Arab al-ajam kulluna ghairan natiqina biha. Thumma yang kedua. كما ترون في الشاشة هناك طريقة النحو وطريقة المباشرة. طريقة النحو هي طريقة cara belajar bahasa Arab an-nahwi على ناحية نحوية يعني على الأحكام النحوية وأيضا يترجم دون أن يركز إلى الكلام والاستماع. الثالثة ممكن. ومن مزايا هذه الطريقة هي أساس هذه الطريقة هو النحو والترجمة. يعني هم متقنون بعلم النحو وأيضا بالترجمة. دائما عندما يقرؤون النص يهتمون بعلم النحو
وأيضا يترجم باللغة الإندونيسية. وهذه الطريقة جيدة، وإن كانوا لا يتكلمون بهذه الطريقة على النطق. وأيضا نقطة التركيز من هذه الطريقة، lupa nerjemahin. Ya udah, pokoknya dia pegangan dari cara yang seperti ini atau metode an-nahwi ini, mereka kalau membaca sebuah teks nanti mereka akan selalu memperhatikan bagaimana gramatikal bahasanya, yang dimana gramatikal bahasa Arab di sini kita sebut dengan ilmu nahwu. I'rabnya dilihat, sorofnya dilihat, setelah itu baru diterjemah oleh mereka. Wathani nuqtatut tarkiz min hadhihi tariqah hiya al-qira'ah wal kitabah. Al-qira'ah wal kitabah. Mereka lebih titik terberatnya adalah di bacaan dan juga tulisan. عندما يأخذون بهذه الطريقة يمسكون بالقراءة والكتابة دون الكلام والاستماع. Orang-orang yang mengambil cara ini dalam belajar bahasa Arab, mereka akan lebih memegang pentingnya membaca dan juga menulis dari tulisan Arab tersebut, bukan lebih ke berbicara dan juga mendengarkan. Watsalitsa qira'atun nusus wal istifadah minha. Yang ketiga cara mereka ini adalah membaca an-nusus atau nas-nas, teks-teks itu. Kalau kita di dalam pesantren Jawa, kita sering menemui kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, itu yang dimaksud nusus. Qira'atun nusus, membaca teks-teks, wal istifadah minha, lalu diambillah dari situ faedah dari nasnya. Maksudnya faedah adalah karena tulisannya berbahasa Arab, maka dengan cara menerjemah dan juga memperhatikan gramatikal bahasa Arabnya, maka bisa diambil sari-sari dari bahasa Arab tersebut. Thumma at-tahlilul mufassil ma'a tatbiqi ilmi nahwu. At-tahlilul bit-tafsil. Mereka akan menganalisa nasnya bit-tafsil, dengan terperinci ma'atatbiqi ilmin nahwi, dengan tetap menerapkan ilmu nahwu. Wa aidan, ini nggak apa-apa diterjemah, nanti dimarahin sama Bapak Nail. Yarji'ul ma'na ilal mu'jam wa ba'daha yarji'ul ma'na ilal mu'jam. Hadhihi at-tariqah daiman yarji'ul ma'na ilal mu'jam. Indama yutarjimun an-nusus yarji'ul ma'na ilal mu'jam. Mereka berpegangan dengan kamus. Mu'jam adalah kamus. Jadi seringnya mereka menemukan mufradat apa yang sulit, lalu mereka kembalikan ke mu'jam. Wa aidan munasibun lil a'dadi kabirah minat tullab. Wa hadhihi tariqah munasib. Jadi dengan cara seperti ini, munasib, cocok, lil a'dadi kabirah, untuk jumlah murid yang banyak itu sangat cocok. Seperti halnya yang dilakukan oleh pesantren-pesantren. Jadi nanti baca nusus, bada'a bi qira'atin nusus wa tullab yaqra' wa yaktub 'ala al-ma'na. Jadi muridnya banyak, terus nanti syekhnya ngomong atau menerangkan tentang artinya, lalu para murid menulis dan juga membaca dan juga menulis dari makna yang dibacakan oleh muallim atau syekh. Hadhihi hiya min mazaya hadhihi at-tariqah, fatakunu at-tariqah bihadzal musalsal. Maka jadinya cara belajar bahasa Arab yang seperti ini akan memiliki rantai yang seperti ini. Qira'atun nas al-awwal, qira'atun nas. Yang pertama, rantai pertama adalah yang dimulai dengan cara qira'atun nas, membaca nasnya dulu.
ثم بعد ذلك يركز على الأحكام النحوية. Lalu setelah itu mereka akan meneliti atau menganalisa bagaimana hukum-hukum nahwunya. ثم الخطوة التالية yutarjimul makna. Setelah itu mereka akan menerjemah maknanya. Jadi mungkin kalau kita bisa terapkan di kitab-kitab kuning, babus salat, masalan babus salat. Ketika kita membaca babus salat, qiraatun nas, kita membaca nas itu. Nah, setelah itu yurakizu 'alal ahkamin nahwiyah. Babu berarti dia itu harus rafa. Nah, itu i'rabnya diperhatikan. Yutarjimu, lalu dia menerjemah bab salat, berarti bab yang menerangkan tentang salat. Thumma ba'da dzalika fahimal ma'na. Lalu setelah itu mereka akan paham dengan makna. Ka'annahum la yata'allamuna al-lugha al-arabiyyah li'annahum faqat yaqra'un. Seakan-akan mereka seperti tidak belajar bahasa Arab karena mereka hanya membaca saja bahasa Arab lalu mengartikan atau memaknai gitu. Alal asah hum yata'allamuna al-lugha al-arabiyyah walakin bihadhihi at-tariqah. Yang sebenarnya terjadi, mereka dengan begitu saja sudah belajar bahasa Arab. Jadi mbak-mbak sama kangkang ini di pondok sudah maknani, sudah baca kitab, itu sama saja mbak-mbak telah mengambil cara atau metode dalam mempelajari bahasa Arab dengan cara yang seperti ini. Wa nantaqil ila safha ar-rabi'ah. Tafaddal. Wa nadkhulu ila tariqah ats-tsaniyah. Hiya tariqal mubasharah. Tariqah al-mubasharah. Metode dengan cara langsung. Mubasyarah itu berarti langsung. Kaifa hiya tariqah? Wa min mazayati hadhihi tariqah hiya al-i'timadu 'ala al-istima'i wal kalam. Pegangan mereka itu adalah al-istima' wal kalam. Mereka mendengar lalu berbicara. Mungkin kalau bisa kita bilang copy paste. Aidama nasma' wa nuqallid. Ketika kita mendengar bahasa Arab, lalu kita mengikutinya. Wa natakallam. Lalu kita mengucapkan bahasa Arab itu. Hadhihi at-tariqah. Wa aidan ta'allama at-tifl lughatahu al-um bihadhihi at-tariqah. Sebagaimana bayi yang baru lahir, mereka mempelajari bahasa ibu mereka ya dengan cara yang seperti ini, dengan metode belajar bahasa Arab yang seperti ini. Makanya ibu sama anak itu mereka kan ibunya ngomong, terus anaknya masih bayi, terus tiba-tiba udah bisa ngomong, mereka langsung bisa bahasa ibunya. Nah, dengan cara tariqatul mubasyarah. At-tifl yasma' wa yuqallid thumma yatakallam. Jadi bayi mendengar dari ibunya, lalu meniru, lalu setelah itu berkata atau mengucap bahasa tersebut. Wa aidan asasu hadhihi tariqah huwa al-kalam. Jadi pegangannya metode yang al-mubasyarah ini adalah al-kalam. Pokoknya yang penting ngomong. Asasu hadhihi tariqah huwa al-kalam. Yang penting ngomong. Kama anna awal al-muhawalati fi ta'lim al-lughah wal hiwar. Sebagaimana percobaan pertama atau cara pertama yang dilakukan orang ketika belajar bahasa adalah berbicara, al-hiwar, atau dia ngobrol. Karena tidak ada cara lain untuk bisa suatu bahasa kecuali dengan hiwar, dengan kalam. Kita kalau mau belajar bahasa nggak bisa tanpa ngomong. Kalau belajar bahasa diam aja nggak mungkin bisa. Jadi asasu hadhihi tariqah huwa al-kalam. Al-muhim natakallam. Nasma' nuqallid wa natakallam. Yunasibu faqat li'adadin mahdudin min at-tullabi fi ad-dars. Hadha 'aksu
tariqah as-sabiqah. Ini kebalikannya dari cara yang tadi. Metode ini yunasibu faqat li'adadin mahdudin. Cocoknya hanya untuk murid yang sedikit. Limada? Lianna nahnu nahtaju ila al-mumarasah. Wahid yatakallam wa wahid yujib. Hakadha daiman. Walidhalika yunasibu faqat li'adadin mahdudin. Maka karena dengan metode ini kita butuh satu ngomong, satu jawab, satu ngomong, satu jawab. Maka butuhnya itu ya ngobrol. Nggak bisa kalau muridnya terlalu banyak, jadinya nggak ngobrol. Minat tullabi fid dars. Wa aidan من مزايا هذه الطريقة هي توسع المهارات اللغوي حيث تبادلت السؤال والجواب بين المعلم والطالب. Jadi keterampilan bahasa al-maharat al-lughawi itu artinya keterampilan bahasa itu tawassa'a menjadi luas haitsu tabadalat as-su'al karena di dalam cara yang seperti ini tabadalat mereka saling barter atau saling melontarkan soal dan juga jawab. Ada yang tanya, ada yang jawab, ada yang tanya, ada yang jawab, gitu kan? Bainal muallim wa talib, antara yang ngajar dan juga yang diajari. Nah, makanya nanti jawaban dari guru kita semisal atau jawaban dari teman kita yang kita ajak ngobrol itu kadang jadi inspirasi buat kita menyontek bahasa Arab mereka. Makanya tawassa'a, jadinya menjadi luas keterampilan bahasa kita. والتالي نقطة التركيز من هذه الطريقة هي صحة النطق قبل المعنى. Nah, di cara atau metode belajar bahasa Arab yang seperti ini, titik beratnya mereka hanya memperhatikan di dalam sihhatun nutq. Jadi mereka itu ngomong, an-nutq itu mengucapkan ya, itu sihah atau enggak, benar atau tidak, sahih atau tidak, qablal makna. Tanpa mereka berpikir dari artinya dulu. Jadi, ini melatih spontanitas seseorang dalam belajar ngomong bahasa Arab. Seringnya kita takut salah, terus kita nggak ngomong gitu. Nah, di metode yang ini, thariqatul mubasyarah, pokoknya bodo amat mau salah, mau nggak ngomong. Yang penting ngomong. Tapi setelah itu harus dibarengi dengan belajar gramatikalnya. Fatakunu at-tariqa bihadzal musalsal, maka cara atau metode mempelajari bahasa Arab dengan metode yang ini akan memunculkan rantai belajar yang seperti ini. Al-awwal yasma'. Syakhsun yasma'. Jadi seseorang akan mendengar kosakata bahasa Arabnya. Thumma ba'da dzalika yuqallidu. Lalu mereka akan meniru. Kaifa halukum? Yasma'. Ketika ada orang Arab bilang kaifa halukum, lalu kita mendengar, lalu yuqallid, nuqallid, lalu kita meniru. Oh, berarti kaifa halukum. Wa in kunna la na'riful ma'na fil awwal. Meskipun kita pertama itu tidak tahu maknanya, tapi yang penting ya udah ditiru aja gitu. Wa ba'da dzalika yatakallam. Setelah kita tiru lalu kita coba praktekkan untuk ngomong. Kita ngomong balik nih ke orangnya. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Nah, ini memulai bada'a bil kalam. لأن أساس هذه الطريقة كما قلت أساس هذه الطريقة هي الكلام دون أن يفكر هل هذا خطأ في المعنى أو في ناحية النحو. المهم هو الكلام. ثم بعد ذلك إن أخطأ يصحح. Nah, baru kita masuk jika salah, yusahih, lalu dibenarkan.
kaifa haluki, semisal kita ngomongnya kaifa haluki padahal orangnya cowok. Nah, baru ketika kita salah baru dibenarkan sambil jalan. Jadi sambil ngomong, sambil jalan, sambil salah dibenerin. Tsumma ba'da dzalika yatakallam. Tetap ngomong. Wal akhir ma'al muddah fahimal ma'na. Dengan berjalannya waktu, dia akan memahami dari makna tersebut. هذه الطريقة لا بد أن نتعلم من علم النحو وأيضا من المعنى أيضا. الصفحة الخامسة ممكن من فضلك، وننتقل إلى الصفحة الخامسة. Wal'an wasalna ilal muqaranah. Sekarang kita sampai kepada perbandingan dari kedua tariqah atau kedua metode tersebut. At-tariqatul ula wa hiya tariqatun nahwi. Yang pertama kita bahas di sini di garis pertama di sini ada cara mempelajari bahasa Arab menggunakan metode nahwi. Jadi lebih memperhatikan gramatikalnya. Singkatnya kalau kita di Indonesia bilangnya maknani gitu. Al-awwal qira'atun nas. Membaca nasnya dulu, teksnya, thumma yurakizu 'alal ahkamin nahwiyah. Baru setelah itu diperhatikan bagaimana hukum-hukum nahwunya, thumma yutarjim. Lalu setelah itu diterjemah. Wal akhir fahimal makna. Baru setelah itu memahami makna. Nah, وبعدها فهم المعنى. أما الطريقة الثانية بدون قراءة النص، فقط نسمع دون القراءة في أي كتب، فقط نسمع مثلا من أصدقائنا الذين يتكلمون العربية، ثم نسمع، ومن ذلك السماع نحن نقلد. Ketika kita berbicara dengan teman kita yang berbahasa Arab, kita mendengar lalu kita meniru, yatakallam in akhta yusahih, ngomong aja, kalau semisal salah nanti bisa diperbaiki. Tsumma yatakallam, lalu ngomong lagi karena tadi kan salah, terus dibenerin harus ngomong lagi. Ma'al muddah fahimal makna. Setelah itu baru dia akan paham makna. Ini yang pertama dan yang kedua, at-tariqatul ula wa at-tariqatul tsaniyah, kilahuma sahih, kilahuma jayyid, huma yakmilu ba'duha ba'd. Yani la naqul anna at-tariqatul ula hiya ahsan atau tariqatul tsaniyah hiya ahsan. Saya tidak berbicara bahwa cara mempelajari bahasa Arab yang pertama itu paling baik atau cara yang kedua justru yang lebih baik, tapi keduanya sama-sama baik. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Mungkin taftah safha as-sadisah. Coba dong dibuka yang ke-6. Al-khulasah. Nahnu Sing saya ta. Al-khulasah, kesimpulannya adalah alal ahsan annana najma'u wa nastafidu min hadaini at-tariqataini fi nafsil waqt. Jadi yang baik itu gimana sih kita mengambil cara yang pertama atau cara yang kedua dalam mempelajari bahasa Arab. Ternyata yang baik adalah mengcombine atau menggabung kedua cara tersebut menjadi satu. Wa nastafidu minhuma. Lalu kita mengambil istifadah atau mengambil faedah dari keduanya. Lianna kulla tariqah laha mahasinuha wa uyubuha. Karena masing-masing dari setiap cara atau metode memang mempunyai kebaikannya tersendiri, wa uyubuha, dan juga mereka punya nggak baiknya. Contoh kayak tadi, cara yang pertama yang dengan cara maknani tersebut mungkin mereka akan lebih
sedikit di bawah daripada orang-orang yang berbicara bahasa Arab secara mubasyarah dari segi hiwar, dari segi ngobrol. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang yang menggunakan thariqatul mubasyarah, mereka mungkin akan sedikit di bawah orang-orang yang memang jago nahwunya, yang dimana mereka mengambil cara yang pertama. Jadi masing-masing memang mempunyai baik dan juga buruknya. Lalu mana yang diambil? Ya tadi, caranya adalah mengcombine keduanya, memang harus kita ambil caranya, yang dimana kedua cara ini memang sudah menjadi thariqatul aktsar. Nah, seperti judul tadi, thariqatul aktsar ini sudah menjadi cara terbanyak. Wa aidan hujjajun laha wa hujjajun 'alaiha, dan juga masing-masing dari metode ini mereka sudah ya memang punya hujjah masing-masing. Kenapa orang-orang Indonesia atau orang-orang di pesantren lebih memilih cara belajar bahasa Arab, lebih memilih cara yang maknani? Mereka punya hujjah karena mereka semisal menganggap lebih penting gramatikalnya dulu daripada hiwar. Masalan, minal mumkin an nanzura hadaini tariqataini ala asasi anna ba'daha yakmilul ba'dil akhar. Jadi bijaksananya kita sangat bisa melihat atau menyikapi kedua cara ini dengan pandangan bahwa kedua cara ini memang menyempurnakan satu sama lain. Mungkin orang-orang yang mahir dalam thariqah an-nahwi, mereka jago nahwunya, tapi mereka kesulitan untuk mengungkapkan bahasa Arab mereka. Nah, makanya diimbangi dengan thariqah yang kedua. Mulailah untuk mempelajari thariqatul mubasyarah, mulai mencari teman berbicara, mulai mempraktekkan apa yang telah dipelajari secara teori, karena satu sama lain dari kedua cara ini saling melengkapi. La ala asasi annaha muta'aridah awil mutanaqidah. Jadi benar-benar dua metode ini bukan muta'aridah, bukan bertentangan, awil mutanaqidah. Mereka juga bukan sesuatu yang tidak sama gitu. Mereka sebenarnya bisa berjalan bersamaan. As-safha as-sabi'ah mungkin nantaqil ila as-safha at-taliyah. Kita berpindah ke halaman berikutnya. Fa'idzan kaifa nahnu nata'allam al-arabiyyah. Jadi gimana caranya kita untuk belajar bahasa Arab yang proper, yang baik, dengan cara menggabungkan kedua hal tersebut? Al-awwal yajibu an yakuna ta'lim al-lughah al-arabiyyah ala tasalsal. Jadi kita memang harus mempelajari bahasa Arab itu dengan step by step, sesuai dengan tadarrujnya, sesuai dengan tingkatannya. Al-awwal al-istima'u ma'a tadabburil ma'na. Pertama, mendengar dengan tadabbur itu apa? Mencari maknanya. Jadi ngangen-ngangen makna nih gitu kalau orang Jawa bilang. Lalu setelah itu al-kalam, ngomong. Setelah itu al-qiraah ma'at ta'lim. Enggak cuma berhenti di mendengar dan juga kalam. Kedua hal ini terkumpul di dalam thariqah ats-tsaniyah. Jadi terkumpul dalam thariqah mubasyarah karena mereka pegangannya hanya mendengar lalu ngomong, mendengar lalu ngomong. Sekarang dicombine ditambah dengan al-qiraatu ma'at ta'lim. Mereka membaca juga ma'at ta'lim, dan juga mereka mempelajari gramatikal bahasa Arabnya, mempelajari nahwunya, sorofnya, dan lain-lain. Wal akhir al-kitabah. Apa yang mereka pelajari, mereka tulis juga, seperti mufrodat-mufrodat yang mereka telah pelajari, itu mereka tulis juga. Maka di sini susunannya menjadi lengkap.
Ada mendengar, ada berbicara, ada menulis, dan juga ada membaca. Susunannya akan gimana? An yastami'a at-talib awalan ma'a bahthil ma'na. Pertama, murid mendengarkan gurunya atau mendengarkan siapapun ya. Teman kita juga bisa menjadi guru ketika mereka memberikan kita ilmu. Jadi muridnya mendengarkan bahasa Arabnya, terus kita cari nih artinya apa nih. Tsumma yaqulu ma sami'a. Selanjutnya mereka akan meniru, akan mengungkapkan apa yang telah mereka dengar. Ada keributan nih. Tsumma yaqra'u ma qal ma'a ta'limi min nahiyati nahwihi. Setelah mereka ngomong, lalu mereka berpikir sambil mempelajari gimana sih nahwunya. Tsumma yaktubu amma qara'a wa ta'allam. Lalu mereka menulis apa yang telah mereka baca dan juga mempelajarinya. Sekarang kita akan terapkan coba. Jadi teman-teman, pura-puranya saya teman kalian loh. Ya emang teman kali ya. Pura-puranya saya di Arjawinangun. Terus tiba-tiba ngomong ke Mbak dan Kangkang, ngomongnya gini. Kita baca judul aja, nggak usah jauh-jauh. Thariqatul aktsar. Nah, Mbak sama Kangkang ketika denger Thariqatul aktsar, ini ketika denger, tangkap, lalu perhatikan kira-kira dulu maknanya apa gitu. Thariqatul aktsar. Thariqah itu artinya jalan. Jalan. Al-aktsar itu artinya paling banyak. Berarti jalan paling banyak. Meskipun belum diartikan sebagai metode gitu ya. Masih secara letterlek diartikan jalan paling banyak gitu. Nah, ma'abahtil makna di sini maksudnya adalah sambil coba deh artinya kayaknya ini nih. Nah, gitu. Dengan tidak takut salah. Setelah mendengar dari saya, Thariqatul aktsar, tsumma yaqulu ma sami'. Lalu Mbak sama Kangkang ini langsung meniru Thariqatul aktsar. Coba Mbak Kangkang ngomong. Nggak ada suaranya. Coba 3 kali. Thariqatul. Nah, dengan cara meniru, meskipun Mbak dan Kangkang belum tahu arti yang sebenarnya apa, dan belum tahu ini diharokatin al-aksaru, al-aksari, atau al-aksaro, tetap berbicaralah atau ngomong tanpa takut salah nahunya, salah maknanya. Ya udah ngomong aja. Thariqatul aktsar. Lalu kita berpindah ke tsumma yaqra'u ma qala ma'a ta'lim min nahiyati nahwiyah. Lalu coba dibaca lagi tadi Thariqatul aktsar, Thariqatul aktsar, sambil dilihat-lihat ta'lim atau gimana nih dari segi nahwunya. Thariqatul aktsar, Thariqatul aktsar. Ri atau ro? Hayo. Siapa itu yang ri? Siapa yang ri? Kencang banget. Ashraf, Mbak. Ashraf. Kenapa kok ri? At-tariqatul aksaru. Kan dia ngikutin at-tariqahnya. Nah, kalian meskipun ngomong at-tariqatul aksari, misal salah dari segi nahwunya, tetap ngomong. Tapi dengan catatan tidak berhenti sampai situ, tetap mempelajari dari segi nahwunya, dari segi artinya.
Seperti itu. Coba as-safhah al-akhirah. Kesimpulan dari semua adalah kuncinya isma' wa tatakallam. Kunci pertama, dengarkan lalu bicara. Dengarkan lalu bicara di sini berarti dengan tanpa mengkhawatirkan antar salah takut gitu. Pokoknya isma' wa tatakallam. Lalu setelah itu takallam wa ta'allam. Ketika ngomong, belajar juga dia benar atau enggak. Takallam wa ta'allam. Semisal yang awalnya ngomongnya antum kulluhum, itu benar enggak antum kulluhum? Salah. Yang benar gimana? Antum kullukum. Nah, antum kullukum. Semisal pas pertama kali ngomongnya antum kulluhum, enggak apa-apa. Enggak ada yang ngedenda, enggak ada yang marahin, enggak apa-apa. Tapi setelah itu belajarlah kalau antum berarti kullukum gitu. Nanti di percobaan ketika ngomong yang kedua, kalian akan merubah yang awalnya antum kulluhum, oh iya yang benar antum kullukum. Nah, progres yang seperti itu harus terus berjalan, ngomong belajar terus kayak gitu. Tsumma takallam wa ta'allam wa tusahhih. Nah, tetap ngomong dan tetap belajar, lalu tusahhih, lalu membenarkan apa yang kita ucapkan ternyata salah. Di kemudian hari kita akan ngomong itu lagi tapi dengan sesuatu yang sudah kita benarkan. Lalu cara yang terakhir adalah istamirru. Teruskan proses yang seperti itu, diteruskan sampai akhirnya kalian akan menemukan banyak mufrodat, akan mendengar banyak kosakata, lalu ditampung menjadi jumlah kalimat, menjadi paragraf, sampai akhirnya kalian bisa berbicara bahasa Arab dengan tidak hanya secara kitabah dan qiraah, tapi juga secara an-nutq. Meskipun kita ghairun natiqina biha, meskipun kita tidak menyandang atau tidak menggunakan bahasa tersebut. Segitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صوت يا جماعة. Oke, طيب. شكرا على إلقاء الكلمات التي ألقتها طيب نادية عبد الرحمن. والحمد لله نحن نستفيد كثيرا من الشرح الذي شرحتها أستاذة نادية، حيث أنها يتحدث عن الطريقة الأكثر فعالية في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. شكرا على الكلمة من أستاذة نادية. نحن الآن وصلنا إلى البحث الأخير، إن شاء الله سيلقيها أخونا الكرام الأستاذ شبكي علي ياسين، الطالب في السنة الثانية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة مصر، أقدم الجامعة الإسلامية في العالم. حضرته الذي سيلقي كلماته عن اللغة العربية كاللغة القرآنية، فليتفضل عليه مشكورا مأجورا على أن يلتزم بالوقت. ماشي يا شيخ؟ ماشي يا عم. خلاص، شكرا. ملتزما بالوقت. صوتي يعني باين؟ تفضل عليكم مشكورا. كيف صوتي؟ جميل. نعم.